Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Thumma ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan tema pembahasan kita malam hari ini adalah tentang sholat berjamaah atau babu sholatil jamaah. Sholat berjamaah merupakan salah satu perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam dan merupakan salah satu syiar daripada agama kita. Tentang hukumnya di sini para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur atau mayoritas ulama, termasuk daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahwa sholat berjamaah hukumnya atau maaf, menurut jumhur itu hukumnya sunnatun muakkadah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i atau madhab al-Imam Syafi'i itu ada dua pendapat. Ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kemudian sebagian ulama al-Hanabilah itu berpendapat hukumnya fardu ain, wajib atas setiap individu muslim. Untuk kita itu mengikuti pendapat antara pendapat jumhur dan pendapat yang menyatakan fardu kifayah. Jadi sholat berjamaah itu hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali. Atau paling tingginya menurut sebagian ulama itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya saat sudah ada sebagian kaum muslimin yang menunaikan, maka sisanya tidak berdosa. Ya, sisanya tidak berdosa. Ini pendapat Imam Nawawi. Kalau pendapat Imam Rafi'i itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi secara umum mayoritas ulama itu berpendapat sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sebagiannya menyatakan fardu kifayah. Kalau Hanabilah mengatakan wajib. Mengatakan wajib. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ada ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu syaratun min syurut sihhatis sholat. Sholat berjamaah itu hukumnya syarat sahnya sholat. Itu Imam Dawud al-Zahiri. Jadi misalkan jamaah di sini, panjenengan sholat fardu sendiri di rumah, itu menurut pendapat terakhir ini tidak sah. Karena menurut pendapat terakhir ini, Imam Dawud al-Zahiri itu berjamaah itu syarat sahnya sholat. Ini jelas menyelisihi hampir semua ulama, khususnya imam madhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tapi ada yang berpendapat seperti itu. Itu Dawud al-Zahiri. Dan ini sangat memberatkan sekali ya, kalau kita mengikuti pendapat ini. Termasuk yang ikut pendapat Dawud al-Zahiri ini adalah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Nah, kita tidak ikut pendapat ini. Kita mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sekali, atau paling tingginya menurut Imam Nawawi hukumnya fardu
kifayah. Itu kita jelaskan dulu ya, dari sisi itunya, dari sisi hukumnya dulu. Untuk malam hari ini memang kita fokuskan ke tentang hukum dan fadilahnya serta keutamaannya dulu. Nanti kalau cukup waktunya kita tambahkan tentang tata cara dan hukum-hukum seputar sholat berjamaah, minimal berapa, misalkan kalau makmumnya satu tempatnya di mana, kalau makmumnya dua tempatnya di mana, kalau makmumnya satu cuma wanita bagaimana tempatnya, kemudian imam itu apakah sejajar dengan makmum, kemudian kalau imamnya wanita, untuk wanita itu posisi imamnya di mana, dan lain sebagainya. Apa syarat-syaratnya, insya Allah nanti lain kesempatan ya, lain waktu. Kalau tidak mencukupi kita akan jabarkan di kesempatan lain. Di sini akan kita sampaikan ya, di sini Imam Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Syaikhan, dua syekh, maksudnya di sini dua syekh niku adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajuli fil jama'ati au fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi 25 darajah." Hadisnya agak panjang ya, kita baca saja. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sholatul rajuli fi jama'atin." Salatnya seseorang di dalam jamaah, berjamaah. Jamaah niku minimal berapa? 2 orang. Jadi satu makmum, satu imam, satu makmum itu sudah dinamakan jamaah. Ya, berjamaah. Itu minimal 2 orang. Salatnya seseorang di dalam berjamaah atau secara berjamaah itu tazidu ala sholatihi fi baitihi wa sholatihi fi suqihi 25 darajah, itu lebih utama dalam riwayat itu afdal ya, lebih afdal, lebih utama atas sholat dia di rumahnya sendiri, maksudnya itu atas sholat dia sendiri di pasarnya 25 darajah, ya ini lebih afdal 25 derajat. Lebih afdal 25 derajat. Jadi kalau kita sholat sendiri, menurut pendapat yang kita ikuti, pendapat mayoritas ulama, pendapat Imam Syafi'i ataupun Imam Nawawi rahimahullah taala, sholat sendiri itu tetap sah. Kita sholat sendiri itu sah, ya, tidak berjamaah. Tapi kalau kita sholatnya berjamaah, maka pahala yang akan kita dapatkan itu lipat 25 derajat. Luar biasa ya. Jadi perbandingannya, kita sholat sendiri itu 1 derajat, kalau kita berjamaah berapa? 25 derajat. Dalam riwayat lain itu tidak 25 tapi 27 ya, 27 bisa ba'in wa ishrina derajat, 27 derajat. Jadi ada riwayat yang 25, ada yang riwayat berapa? 27 derajat. Di sini bagaimana mengkompromikan dua redaksi ini? Kok di satu hadis 25 sedangkan di hadis lain 27 derajat? Menurut keterangan Imam Nawawi, pertama, penyebutan 25 itu tidak menafikan atau menolak yang 27. Artinya kadang disebutkan 25 tapi bukan pembatasan, karena penyebutan angka yang lebih kecil itu tidak menutup kemungkinan angka yang lebih besar. Kemungkinan kedua, kata Imam Nawawi, bahwa bisa jadi di sini Allah Subhanahu wa taala di awalnya mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 25 derajat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kembali sebagai wahyu yang lebih baru lagi, yaitu 27 derajat. Ya. Itu disebutkan Imam Nawawi seperti itu. Dan juga perbedaan ini bisa jadi karena situasi dan kondisi orang yang sholat, ya, kekhusyuannya, misalkan kesempurnaannya dan lain sebagainya, yang mungkin tiap orang itu berbeda antara satu dan yang
lainnya. Yang mungkin ini 25 derajat, tapi mungkin yang si fulan si itu 27 derajat karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi daripada orang tersebut. Nah di sini disebutkan tadi ya, sholatul rajuli fi jama'atin ya, fi baitihi wa sholatihi fi suqihi. Di sini dapat dipahami jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat berjamaah ini keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini 25 atau 27 derajat itu tidaklah maksudnya sholat berjamaah itu tidak harus di masjid, tapi masjid itu salah satu tempat untuk penunaian sholat berjamaah. Maksudnya misalkan kita pas di rumah nih, karena ada sebab tertentu tidak bisa ke masjid. Nah ketika kita sholat di rumah karena tidak bisa ke masjid karena sebab tertentu, misalkan karena kurang enak badan misalnya, maka di situ ketika di rumah kita jangan sholat sendiri, tetap berjamaah dengan istri, dengan anak-anak kita, dan dengan itu kita akan mendapatkan tetap keutamaan berapa? 25 atau 27 derajat. Jadi ini